Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Juli ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kuat dan sehat, dan juga kami masih ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman terambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 15 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, sambil bertenggang rasa seorang terhadap yang lain, dan saling mengampunkan di antara mereka sendiri jika seseorang mempunyai persoalan terhadap seseorang. Dan sebagaimana HaMasiah mengampunkan kepadamu, demikian jugalah kamu. Dan di atas semua ini kasih yang menjadi pengikat kesempurnaan. Ayat 15 ya. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Saudara, dalam situasi keadaan dunia yang semakin sulit, semakin berbagai macam kejahatan, maka orang emosinya semakin tinggi, di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi kejahatan, betul-betul manusia banyak kehilangan kesabaran. Pada kesempatan ini saya berikan tema dari firman yang saya sampaikan adalah hidup dalam kesabaran. Sekali lagi, hidup dalam kesabaran. Kesabaran itu adalah buah Roh Kudus yang keempat. Nah, kita tahu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kalau betul-betul kita hidup di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus hidup di dalam diri kita, otomatis kita memiliki sifat kesabaran. Karena kesabaran itu bukan atas kemauan kita, tapi kesabaran itu sifat atau karakter daripada Yahweh itu yang sudah ditanamkan, diberikan dalam diri kita. Di dalam Nehemia pasal 9, 16-19, bagaimana dikatakan bahwa sekalipun orang-orang Israel berulang kali membuat kejahatan, bahkan mereka menyembah patung, tetapi Yahweh penuh belas kasihan, penuh dengan kesabaran, tetap memberkati mereka. Jadi, kalau betul-betul kita hidup di dalam Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, otomatis kita ini memiliki sifat kesabaran. Kesabaran itu artinya tidak terburu-buru. Kesabaran itu artinya tidak emosional. Kesabaran itu artinya bisa mengendalikan dirinya dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Kalau menghadapi situasi yang menyenangkan, banyak orang siap. Tapi situasi yang tidak menyenangkan, banyak orang tidak siap. Sebagai contoh, ketika saudara dalam keadaan kesulitan, terus tiba-tiba ada orang lagi menipu saudara, saudara bisa emosi, melakukan tindakan yang tidak baik. Tapi jangan kita terbawa emosi karena saudara harus hidup dalam kesabaran. Nah, apa untungnya jika kita memiliki sifat kesabaran? Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Lukas 23 ayat 34. Itu salah satu bukti di saat Tuhan Yesus menderita, sangat-sangat menderita di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Dia masih berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah sifat kesabaran daripada Tuhan Yesus itu. Maka kalau kita memiliki sifat kesabaran, untung yang pertama, orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Dia melebihi pahlawan. Sekali lagi, orang yang sabar adalah orang yang kuat, dia melebihi pahlawan.
di dalam Amsal 16 ayat 32, lebih baik orang yang lambat marah daripada orang kuat, dan menguasai rohnya daripada yang merebut kota. Jadi orang sabar itu lebih daripada pahlawan, dia menguasai rohnya, tidak terbawa situasi. Kita ingat bagaimana Yusuf ketika dia bermimpi, maka dia diejek oleh saudara-saudaranya, tukang mimpi. Mereka tangkap Yusuf, masukin ke sumur, dan dia dijual kepada saudagar-saudagar dari Mesir. Dan setelah dia berhasil di Mesir, Yusuf berhasil di Mesir, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya karena dia sabar. Sifat Yahweh yang di dalam diri Yusuf sabar. Sekalipun saudara-saudaranya sudah menjual dia, membuang dia ke sumur, Yusuf menggantikan kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan karena Yusuf memiliki sifat kesabaran. Jadi orang sabar itu, dia orang kuat, dia melebihi pahlawan. Yang kedua, untungnya yang menjadi orang sabar, dia dapat mendamaikan orang yang sedang ribut atau berkelahi. Ya, Amsal 15 ayat 18, orang yang marah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang lambat untuk marah memadamkan perkelahian. Tetapi orang yang lambat untuk marah memadamkan perkelahian. Di zaman sekarang banyak orang suka memanas-manasin, membakar-bakar, memberikan isu-isu yang tidak baik. Tapi jika engkau hidup di dalam firman Yahweh, hidup dalam Tuhan Yesus, Yahweh menguasai hidupmu, engkau memiliki sifat kesabaran, justru engkau membawa perdamaian bagi orang yang sedang ribut. Sebagaimana Raja Salomo memperdamaikan seorang ibu yang memperebutkan anak, supaya siapa ibu yang asli, siapa ibu yang palsu. Dan kita tahu Salomo betul-betul dia sabar menghadapi dua orang ibu yang sedang berkelahi. Yang ketiga, apa untungnya menjadi orang sabar? Orang sabar itu memiliki pengertian yang besar. Ya, Amsal 14 ayat 29, siapa yang lambat marah besar pengertiannya, tetapi yang lekas marah dialah membangkitkan kebodohan. Jadi orang yang sabar itu dia adalah cerdas, dia penuh pengertian. Jadi betapa untungnya kita memiliki sifat kesabaran itu. Nah, kalau kita ingat, balik lagi cerita tentang Yusuf tadi, memiliki pengertian yang besar. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 19-21, saudara-saudara Yusuf berkata begini, sebentar lagi Yusuf bakal membunuh kita karena kita sudah membuat dia menderita. Tetapi Yusuf berkata, akukah pengganti Yahweh? Kamu merencanakan yang jahat kepadaku, tapi Yahweh merencanakan yang baik kepada kita, kepada dua bangsa. Jadi lihat di sini, orang yang sabar itu penuh pengertian, cerdas. Sekalipun saudara-saudara Yusuf sudah begitu jahat, tapi Yusuf itu sangat cerdas, penuh pengertian, karena dia memiliki sifat kesabaran. Nah, yang keempat, apa untungnya menjadi orang sabar? Yaitu dapat menerima segala keadaan. Kita ingat dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, bagaimana Ayub kehilangan harta semuanya dalam sehari, juga 10 anaknya meninggal. Terus setelah itu Ayub jatuh sakit dalam Ayub pasal 2 ayat 9-10. Bagaimana Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Tetap Ayub sabar menghadapi segala keadaan yang tidak menyenangkan. Sekarang ini ada banyak ketika usahamu tidak maju, ketika pekerjaanmu tidak berhasil, engkau menggerutu, engkau ngomel, engkau menyalahkan macam-macam. Itu tandanya engkau bukan orang sabar. Orang yang tidak sabar, emosional, itu dikendalikan oleh roh jahat. Maka jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh roh jahat. Biarkanlah engkau betul-betul hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka engkau bisa menerima segala keadaan. Sebagaimana Ayub berkata tadi, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh.
Terus dalam Kejadian dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10, bagaimana istri Ayub berkata kepada Ayub, apakah kau masih setia? Sudah kau menderita begini, kau sangkalin aja Yahweh itu dan matilah. Maka Ayub berkata, masakan kita mau menerima yang baik saja? Kita juga mau belajar menerima segala keadaan. Jadi orang sabar itu menerima segala keadaan. Di saat engkau punya uang, bersyukur. Di saat engkau tidak punya uang juga, engkau tetap sabar. Di saat engkau berhasil, tetap sabar. Di saat engkau tidak berhasil juga, engkau tetap sabar. Karena apa? Orang sabar itu adalah kekasih daripada Yahweh itu dan dijamin masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5:14, dan kami menasihati kamu saudara-saudara, peringatkanlah mereka yang tidak tertib, hiburkanlah mereka yang tawar hati, bimbinglah mereka yang lemah, bersabarlah terhadap semua orang. Jadi kalau engkau betul anak daripada Tuhan Yesus, ada di dalam pimpinan Roh Kudus, dan juga engkau benar-benar ada firman di dalam hatimu, maka engkau pasti memiliki kesabaran. Kalaupun engkau berdoa, aku pingin punya sesuatu, belum, ya dapat, sabar, ada waktunya. Segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Kenapa banyak orang korupsi? Kenapa banyak orang yaitu melakukan kejahatan? Karena nggak sabar menunggu janji daripada Yahweh itu. Oleh karena itu, engkau juga mungkin ingin dapat jodoh dengan berbagai cara. Engkau harus sabar, berdoa, banyak baca firman. Jangan dengan cara-cara yang duniawi. Ya, memamerkan dirimu, bentuk tubuhmu, itu bukan cara yang benar. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, bersabarlah menghadapi segala situasi. Apalagi dunia sekarang ini semakin hari semakin sulit. Engkau tetap sabar, karena salah satu ciri-ciri daripada anak-anak Tuhan Yesus adalah kesabaran. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah setiap kami yang sudah dengarkan firman-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan kami hidup di dalam sifat daripada Yahweh yang penuh kesabaran, yang penuh kemurahan. Dan kami bersyukur ada Roh Kudus yang menguatkan kami, memampukan kami, sehingga kami siap menghadapi segala keadaan, tetapi dalam sifat kesabaran. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya roh kesabaran itu mengurapi setiap anak-anak-Mu, dan mereka sabar menghadapi segala keadaan, terlebih menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Bapa, Engkau tolong sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, buka jalan bagi mereka yang tidak ada jalan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu Bapa, berkati bangsa dan negara kami ini, supaya tetap damai dan rukun. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.